Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Kali ini di konten ini, di video ini adalah kita melanjutkan pembahasan mengenai perkembangbiakan vegetatif. Ya, yang sebelumnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, kali ini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Nah, baik, masih ingat kan perkembangbiakan vegetatif alami ya? Nah, kita akan pelajari berikutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Apa bedanya dan bagaimana caranya? Mari kita bahas bersama. Jangan lupa ya, kalian dalam menonton video ini diperhatikan, jangan dipotong-potong ya, sehingga nanti pemahamannya akan utuh, akan maksimal, kalian akan mengerti. Baik, kita akan cari tahu dulu ya, apakah pengertian dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Proses perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan melibatkan campur tangan manusia. Nah, ini ya, campur tangan para petani ya, kita yang pemelihara dari tanaman itu, ini akan kerjasama ya untuk bagaimana mengembangbiakan ya tanaman itu. Tanaman yang biasa diperbanyak secara vegetatif buatan adalah tanaman yang memiliki kambium ya. Tanaman yang tidak berkambium atau bijinya berkeping satu, monokotil, tidak banyak diperbanyak dengan cara vegetatif buatan. Nah, contoh dari perkembangbiakan vegetatif buatan bisa dilakukan beberapa cara. Ya, diantaranya satu, mencangkok, kedua, menempel atau kulasi, ketiga, menyambung, empat, stek, dan merunduk. Nanti kita akan pelajari satu persatu ya, akan kita paham, kita lebih ini. Untuk yang SMP dan MTS kita mengulangi kembali ya, mudah-mudahan menjadi lebih paham. Baik, pembahasan pertama perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu pertama mencangkok. Nah, kata mencangkok kalian sudah pernah dengar ya. Bahkan kalian juga pernah melakukan, melihat orang yang mencangkok maupun kalian juga pernah mencangkok. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Ya, jadi kita membuat supaya akar itu tumbuh dari batang yang dicangkok itu. Lewat akar yang tumbuh dari batang itu, dari tanaman itu ya, kita bisa mendapatkan tanaman baru ya. Dengan adanya akar itu, maka kita akan mendapatkan tanaman yang baru. Nah, untuk mencangkok ini sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induknya ya, akan sama dengan induknya. Kemudian yang keempat, tumbuhan yang dapat dicangkok ya, kalian tahu ya, diantaranya ya yang punya biji berkeping dua, contohnya jeruk, jambu, mangga, pohon rambutan, dan pohon durian. Nah, ini kalian bisa lihat ya, perhatikan nih gambar di sini. Pertama adalah pohon jeruk ya, ini bisa dicangkok ya. Kedua, ini pohon jambu nih, cangkokannya ini ya. Yang ketiga, ini pohon mangga, ini hasil cangkokannya ditanam di polybag. Kemudian rambutan
rambutan juga bisa dicangkok ya. Ini hasil cangkokannya. Hasil cangkokannya ini menghasilkan yang buah ya. Buah yang bagus. Nah, untuk itu apa sih keuntungan atau kekurangan dari kita mencangkok? Nah, kita akan pelajari bersama ya. Nah, tapi sebelum kita tahu tentang kelemahan maupun kelebihan dari mencangkok, kita akan mengingatkan kembali ya cara mencangkok ya. Tentunya kalian yang ingin mencoba, kita bahas kembali ya. Yang pertama, cara mencangkok tanaman itu pilih ya. Pilih cabang dahan pohon dengan ukuran sedang. Jangan yang terlalu besar, jangan pas ini ya. Nah, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir-lendir atau kambium ya. Kira-kira sepanjang 6 sampai 9 cm. Setelah itu sudah bersih, lalu tutup ya. Tutup luka pada dahan yang tadi sudah dikupas dengan diberikan tanah yang subur ya. Bila perlu dicampur dengan pupuk kandang ya, pupuk kandang atau humus ya. Ini supaya nanti lebih cepat tumbuh akarnya. Lalu tutup ya tanah itu yang melingkari dari dahan yang sudah dikupas itu dengan tanah yang subur yang tadi ya, itu dengan plastik atau serabut kelapa. Kalau plastik ini harus dilubangi ya, diberikan lubang-lubang agar air ini bisa meresap ke sini ya, tidak berpusat ya. Kemudian ini ditali ya supaya tanah ini tetap padat dan tetap berada di sini. Jadi tidak hilang, tidak terkikis ya kalau ada hujan. Nah, setelah selang 1 sampai 2 bulan ya, kira-kira 1 sampai 2 bulan. Selama itu juga harus dicek ya, apalagi kalau musim kemarau ya. Itu apakah ini tanahnya kering apa tidak, karena kita sedang mengharapkan akar itu tumbuh ya. Makanya kesiapan atau asupan dari air ini ya, ketersediaan air dan tanah yang subur ini akan tetap ada ya di lipatan ini ya. Baik, jadi dari bungkus ini kita harus cek ya, jangan sampai kekeringan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ya, keuntungan. Tadi kita cari tahu apa sih keuntungannya melakukan pencangkokan. Nah, 1, lebih cepat dalam menghasilkan tanaman baru. Ya, dengan mencangkok maka kita bisa mendapatkan tanaman yang baru lebih cepat, langsung tinggi ya. Kalau melalui biji kan ya, tentunya mencangkok itu dapat dilakukan tanpa menunggu pertumbuhan bunga. Jadi kalau untuk menghasilkan tanaman baru, kalau menunggu pertumbuhan bunga, penyerbukan bunga, tumbuhnya biji dan pembenihan, itu memerlukan waktu yang lama. Nah, mencangkok hanya perlu memotong atau menyayat kulit pada cabang tanaman, sehingga metode mencangkok ini lebih cepat dari perkembangbiakan alami secara kawin atau generatif ya, yaitu dengan biji. Nah, yang kedua, keuntungannya adalah menghasilkan tanaman baru yang seragam sifatnya. Jadi tanamannya itu sama dengan induknya ya. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif tak kawin ya, sehingga tanaman anakan yang dihasilkan memiliki sifat yang persis sama dengan induknya. Oleh karena itu maka
penggabungan materi genetik dari dua individu seperti pada perkembangan kawin itu. Karena sifat yang sama dengan induknya, metode ini bisa digunakan untuk menghasilkan anakan yang varietasnya unggul ya, lebih unggul dalam jumlah yang banyak. Misalnya menghasilkan tanaman dengan ukuran buah yang lebih besar ya. Yang ketiga, keuntungannya adalah dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak. Jadi satu pohon itu bisa dibuat beberapa cangkokan ya, sehingga akan cepat hanya 1 sampai 2 bulan mendapatkan tanaman yang baru yang sudah tinggi ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini keuntungan, kemudian ternyata mencangkok juga ada kekurangannya ya. Ada sisi kekurangannya. Apa sih kekurangannya dari mencangkok itu? Satu, tidak ada keragaman genetik baru. Jadi hanya itu seperti itu aja pohonnya ya. Pohonnya seperti itu persis sama dengan induknya. Kalau tidak bisa mengembangkan varietas baru dengan cara mencangkok itu, tidak bisa ya. Pasti hasilnya sama. Yang kedua, kelemahannya atau kekurangannya adalah tidak bisa melakukan persilangan dua jenis tanaman. Jadi tidak bisa disilang ya. Tanaman dua misalnya mangga dengan jenis tanaman yang lain nggak bisa ya. Kita tidak bisa menyilangkan dua varietas berbeda. Yang ketiga, tanaman yang dihasilkan rawan terkena wabah penyakit ya. Jadi yang hasil mencangkok itu tanamannya akan mudah terserang penyakit. Karena apa? Karena materi genetik tanaman anakan hasilnya yang mencangkok itu sama persis dengan induknya. Jadi bila induknya memang terkena penyakit, maka tanaman lain juga beresiko terkena penyakit yang sama ya. Itulah kekurangannya ya. Baik, nah itu mencangkok. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang kedua adalah stek ya. Seperti apa stek? Stek adalah metode perbanyakan tanaman, memperbanyak tanaman, mengembangbiakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Potongan tubuh tanaman diantaranya ya, dari bagian tanaman itu kan ada akar, ada daun, ada batang. Nah ini ada salah satunya ini bisa diperbanyak ya, bisa untuk diperbanyak tanaman yang baru. Caranya tanaman yang di stek dipotong di salah satu bagian ya, seperti akarnya atau daunnya atau batangnya. Stek banyak dilakukan ya, cara stek ini banyak dilakukan untuk memperbanyak tanaman-tanaman hias ya. Contohnya itu ya, penjual-penjual tanaman hias itu kebanyakan itu memperbanyak tanamannya yang untuk dijual itu dengan cara stek. Tanaman seperti buah juga ya. Nah seperti ini yang bisa di stek: anggur, markisa, apel atau lada ya, bisa. Kemudian metode stek ini memiliki beberapa jenis. Ternyata stek ini ada beberapa jenis, diantaranya seperti tadi stek batang, bagian batangnya yang distek, stek daun, daunnya yang kita stek, kita tanam kembali, kemudian stek akar. Nah, seperti apa masing-masing contohnya ya. Kalau tumbuhan stek batang yang bisa distek dengan batangnya, itu rosemary, mawar ya, lavender, thyme, singkong ya, tebu, kangkung, dan anggur. Ini batangnya yang bisa di stek ya. Nah seperti apa? Dipotong lalu ditanam kembali. Ini kalau bagian batang ini tumbuhan ya, tanaman-tanaman ini yang tadi ya. Yang tanaman yang bagian daunnya yang bisa di stek diantaranya pohon ya, bunga cocor bebek, bunga wijaya kusuma. Ini daunnya bisa ditanam ya. Kemudian
bunga Sri Rezeki, kaktus ya, pohon kaktus ya, bunga kaktus kalian pasti tahu ya. Lidah buaya ini ya, daunnya bisa di stek, begonia ya. Nah, tentunya kita akan pelajari nanti ya. Yang ketiga, stek juga bisa dilakukan di bagian akar yang disebut dengan akarnya ini ya, kita bisa di stek, yaitu tanaman apa sih yang akarnya bisa di stek? Di antaranya stroberi, jambu biji, cemara, apel, sukun, dan albesia ya. Baik, kita akan pelajari nanti ya. Yang pertama, jenis metode stek tanaman dengan stek batang ya, yang seperti tadi. Apa sih stek batang itu? Stek batang adalah cara yang umum digunakan ya. Tanaman yang biasa dilakukan stek batang ialah potongan batang tumbuhannya memiliki ruas-ruas atau mata yang kemudian dapat tumbuh menjadi tunas baru. Nah, ini di batangnya. Batang yang akan di stek harus yang sudah tua, sehingga tunas barunya dapat tumbuh di bagian ruas-ruasnya. Batang tanaman yang sudah dipotong itu hendaknya ditanam pada tanah yang gembur ya, cukup lembab agar lebih mudah untuk tumbuh. Seperti sirih, jambu air, ketela pohon, ini batangnya ya kita potong. Lalu kita tanam di tanah yang subur. Contoh tanaman yang dapat di stek batang tadi ya, ketela pohon atau singkong, sirih, dan jambu air. Mari kita lihat. Nah, ternyata penjelasan tentang stek batang ini ada 4 jenis ya. Ada masing-masing 4 jenis. Kita golongkan menjadi stek batang kayu keras ya. Di antara di sini adalah pohon anggur ini ya. Pohon anggur ini bisa di stek tapi tergolong karena batangnya keras ya. Hardwood ya, ini ya contohnya. Kemudian stek batang berkayu setengah keras ya, semi hardwood ya, ini pohon bougainville ya. Nah, kemudian stek batang berkayu lunak, softwood ya. Nih seperti pada singkong nih ya. Ini dipotong batangnya, kemudian dimasukkan ke tanah yang subur, yang lembab. Nah, beberapa hari berikutnya ya, beberapa minggu, makanya tumbuh tunas di sini, di ruas-ruas ini tumbuh tunas. Nah, keluar daunnya ya seperti ini ya. Stek tanaman herba ya, jenis tanaman yang biasanya menggunakan metode ini adalah tanaman bunga krisan ya, dan kaktus pagar. Untuk media steknya menggunakan tanaman yang mempunyai kandungan air atau sekulen yang banyak serta lunak. Nah, seperti ini nih ya. Ini bunga krisan ya. Ini bunga krisan, dipotong batang-batangnya ya. Lalu tumbuh daun-daunnya, tunas-tunasnya ya. Nah, ini sudah tumbuh, sudah berkembang ya. Kaktus juga. Kaktus batangnya diambil ya, ditanam kembali, maka akan tumbuh ya tanaman baru. Ini berbagai macam kaktus ya. Kalian pernah lihat ada di penjual tanaman hias ya. Kalian bisa lihat tentunya. Nanti suatu saat pasti kalian harus mencoba ya. Baik. Yang kedua, stek daun. Nah, metode ini adalah cara perkembangbiakan dengan cara menanam daun tanaman yang cukup tua ya, yang akan tumbuh tunas baru. Jenis tanaman dengan stek daun misalnya ini pohon Sri Rezeki ya, bunga Sri Rezeki, cocor bebek, dan begonia serta bunga biru.
Sainfolia. Bagian daun yang bisa dipakai untuk bahan stek adalah berupa helaian daun atau helaian daun beserta tangkai daunnya. Nah, akar dan batang kemudian akan tumbuh pada bagian daun yang terpotong. Sedangkan bagian daun tersebut tidak berkembang menjadi tanaman yang baru. Nah, di sini memperbanyak lidah buaya ya dengan cara stek daun ini. Kemudian ini ya daunnya ya akan tumbuh tunas baru di samping-sampingnya ini seperti ini ya. Ada cocor bebek ya. Nah, seperti ini. Ini stek daun ya. Baik. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah stek akar. Nah, stek akar umumnya ya, metode ini dilakukan dengan cara disemai ya, sejajar dengan permukaan tanah ya, permukaan tanah atau sedikit masuk ke dalam tanah atau media tanamnya ya. Contoh tanaman yang bisa di stek akar adalah tanaman apel, sukun, stroberi, dan beberapa jenis tanaman hias nih. Cara stek akar ya, yaitu pohon sukun ya. Ini akarnya di stek akan tumbuh tunasnya yang sebagai bakal tanaman yang baru. Ini seperti ini, akarnya dipotong lalu ditanam, akan tumbuh tanaman baru. Seperti ini, stroberi juga ya, akarnya dipotong lalu akan tumbuh tunas dan akan tumbuh tanaman yang baru. Baik. Yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga adalah menempel. Menempel atau istilahnya lain okulasi. Menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Jadi tujuannya dari okulasi ini adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Jadi ada dua tanaman yang jenisnya beda, itu bisa digabungkan dan ini akan menghasilkan buah yang berbeda juga. Jadi ada dua jenis, maka akan menghasilkan dua jenis juga. Contohnya antara jeruk nipis ya, kakao ini, belimbing juga, alpukat dan lain-lain. Ini bisa diberikan dicoba ya kalian nih. Baik. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat adalah mengenten ya. Kita ulangi lagi, yang pertama apa tadi? Mencangkok ya. Kedua stek ya. Nah, yang ketiga apa tadi? Okulasi. Dan keempat adalah yang berikutnya ini, maaf. Nah, sebelumnya adalah menempel ya, okulasi. Kemudian di sini yang keempat adalah mengenten. Mengenten adalah metode perkembangbiakan tak kawin atau vegetatif buatan ya, di mana dua jenis tanaman yang berbeda digabungkan dengan bagian bawah akar dan pokok batangnya berasal dari satu tanaman. Jadi satu tanaman, akar dan batangnya, terus tanaman berikutnya adalah yang di atasnya ya, dengan cara mengenten. Nah, mengenten bermanfaat menggabungkan sifat unggul dari dua jenis tanaman yang berbeda. Misalnya ada varietas mangga yang memiliki akar kuat ya, mangga itu akar kuat, akar tunggangnya ya, dan akarnya dalam namun buahnya tidak manis. Makanya digabung dengan varietas yang lain yang akarnya tidak kuat namun buahnya manis. Nah, jadi ini ada keuntungannya. Satu yang bagian tanaman bawahnya akarnya kuat ya, tetapi karena tidak manis,
digabung dengan yang bagian atasnya dengan tanaman yang buahnya manis ya. Dengan mengenten ini kita akan dapat menggabungkan dua sifat yang berbeda. Mengenten dilakukan dengan memotong tunas tanaman dalam bentuk V ya, sehingga bagian atas dan bawah dapat digabungkan. Sambungan ini kemudian ditutup dan diikat. Bagian atas biasanya dipotong daunnya dan disisakan sedikit untuk mengurangi penguapan dan mempercepat pertumbuhan tunas. Seperti ini ya. Coba ini. Nah, di sini mengenten dapat menggabungkan dua tanaman yang berbeda spesies. Misalnya, kita dapat mengenten dengan bagian bawah dari kentang, ini ya. Dari bawahnya adalah kentang, sementara bagian atasnya adalah diambil dari tomat. Nah, hasilnya adalah tanaman yang menghasilkan umbi kentang dan buah tomat. Jadi ada dua ya. Dua varietas ini. Jadi dalam satu pohon itu menghasilkan dua, yaitu kentang dan tomat. Nah, ini tomat atau istilah latinnya Solanum lycopersicum dan kentang Solanum tuberosum dapat digabungkan meski berbeda spesies karena keduanya berasal dari genus sama, Solanum, sehingga kerabat dekat dan memiliki kesamaan struktur tanaman. Nah, seperti ini ya. Ini tanaman kentangnya yang bawah batang sama ininya, kemudian dibuat ini di kupas V ya, dipotong V, kemudian di atasnya disambungkan ya dengan tomat ya, pohon tomat ini dipotong. Nah, ini hasilnya dua, yaitu kentang yang di bawah dan tomat di atas. Nah, seperti ini ya. Coba kalian ya, kita coba ya pembuktiannya ya, bagaimana supaya kita mendapatkan satu tanaman tapi dua hasil ya, dua hasil tanaman. Baik. Nah, perkembangbiakan vegetatif yang buatan yang kelima adalah merunduk. Apa itu merunduk? Merunduk salah satu teknik memperbanyak tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Ujung tanaman tetap tersembul ke permukaan tanah. Ya, ujung tanaman tetap ke permukaan tanah. Batang yang digunakan harus berupa batang yang dewasa. Ya, ini seperti ini nih ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ini kan ke permukaan tanah atau ditimbun ya dengan tanah. Nah, ininya tetap ujungnya di atas permukaan tanah. Untuk cara merunduk ya, tumbuhan harus memiliki cabang atau ranting yang panjang dan lentur. Tanaman yang biasa digunakan dengan cara merunduk seperti bunga torenia, mata kucing, dan sirih-sirihan ya. Seperti ini pohon sirih nih. Ya, pohon sirih-sirihan ya. Baik, ini caranya merunduk ya di atas permukaan ya. Di masing-masing kalau sudah tumbuh bisa dipotong. Ya, itu cara merunduk. Nah, jadi ada 5 ya. Ada 5 perkembangbiakan buatan ya, yang dibantu oleh manusia, yang tentunya untuk bisa menghasilkan hasil tanaman yang banyak dan hasil buah ya dari tanaman itu, sehingga kita bisa terpenuhi ya. Nah, ini cara-cara ini tentunya sudah dipakai oleh para petani kita ya. Kalian juga perlu mencoba ya, seperti apa supaya
kalian bisa memperbanyak tanaman. Kita lestarikan tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman bunga ya, agar dunia ini nyaman ya, rindang, penuh dengan oksigen ya. Baik, semoga pembelajaran tentang perkembangbiakan buatan vegetatif buatan ini dapat dipahami, dan bila ada yang belum jelas bisa disampaikan melalui komen ya, agar saya bisa memberikan jawabannya, dan bila ada yang perlu ditanyakan bisa disampaikan di komen. Baik, jangan lupa ya, dukung selalu channel Prayitno Berbagi. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tanda lonceng. Dan semoga dengan demikian akan dapatkan video-video yang baru. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat berlatih, selamat mencoba. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.